Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Sungguh merupakan suatu sukacita bahwa pada pagi hari ini kita boleh menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ini bukan merupakan suatu kesempatan di mana kita take it for granted, tetapi biarlah kita pakai kesempatan pada pagi hari ini untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Di tahun 2020 yang lalu sudah begitu banyak hal yang terjadi, di mana itu membuat kita semakin merenungkan dan memikirkan betapa kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan pada memasuki tahun 2021 ini, biarlah kita akan semakin teguh berjalan di dalam Tuhan bersama-sama dengan Dia. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147, ayatnya yang pertama. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Bapak Ibu Saudara, bahwa di tahun 2020 di mana kita melihat betapa kekuasaan Tuhan atas hidup kita. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Itulah yang membuat kita boleh menyatakan betapa layak itu Tuhan. Karena Tuhan adalah penguasa langit dan bumi, penguasa segalanya. Sehingga Ia layak untuk dipuji, disembah, menerima pujian kita. Mari kita naikkan pujian. Yesus layak terima pujian. Layak terima pujian, Yesus layak untuk disembah. Surga dan bumi tinggikan Dia, namanya di atas segala nama. Marilah bersujud di hadapan tiap lutut bertelut menyembahnya.
milikmu, segala puji dan hormat dan kuasa. Semua milikmu, semua milikmu, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Sekali lagi kita katakan, Yesus layak terima pujian. Yesus layak terima pujian. Yesus layak disembah. Surga dan bumi tinggikan Dia, namanya di atas segala nama. Marilah bersujud di hadapannya, tiap lutut bertelut menyembahnya, tiap lidah mengaku Yesus Anak Allah. Mulialah namamu selamanya. Segala puji dan hormat dan kuasa, semua milikmu, semua milikmu. Segala puji dan hormat dan kuasa, semua milikmu, semua milikmu, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Segala puji dan hormat dan kuasa. Segala puji dan hormat dan kuasa, semua milikmu, semua milikmu. Segala puji dan hormat dan kuasa, semua milikmu, semua milikmu, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan duduk kembali. Dalam menjalani hidup ini kita jauh dari sempurna. Kita seringkali mengecewakan Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran, melalui kehendak kita. Jauh daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita sungguh bersyukur karena kita boleh memiliki Allah yang setia, boleh memiliki Allah yang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan ini mari kita duduk diam, kita memeriksa hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 79 ayat yang ke-9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Untuk mengiringi pengakuan dosa kita akan menaikkan pujian KPPK 84, Batu Zaman yang Teguh, bait pertama dan kedua. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Intro. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang kedua. Tangisan dan ratapan tak memberi
Mari jemaat sekalian kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu menghadap berdiri di hadapan-Mu dengan penuh rasa penyesalan. Karena kami telah melakukan kesalahan. Karena kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami telah berdosa melalui pikiran kami, melalui perkataan kami. Kami telah berdosa bahkan melalui tingkah laku dan perbuatan kami dalam keseharian kami. Bapa di dalam surga, Engkau tahu bahwa kami sering gagal melakukan firman-Mu. Kami sering jatuh ke dalam pencobaan karena kami hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Namun janji-Mu mengatakan bahwa apabila kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, Engkau akan menyucikan dan mengampuni kami dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa mau mengampuni kami yang penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Janji pengampunan dosa diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita atas pengampunan dosa yang diberikan. Ku bernyanyi puji Yesus dari KPPK 45. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Ku bernyanyi puji Yesus. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun 2020
mungkin merupakan satu tahun yang sangat istimewa, di mana begitu banyak hal yang mengguncangkan dunia sehingga boleh terjadi. Mungkin banyak daripada kita yang mungkin kehilangan, entah itu kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga pada saat itulah kita semakin menyadari bahwa kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Namun di tahun 2000 sehingga kita boleh semakin di tahun 2021 ini berpegang kepada Tuhan, karena satu-satunya harapan kita dan iman kita hanya berpegang pada Tuhan, karena janjinya bahwa segala sesuatu yang terjadi buat kita, rencana-rencananya, rancangan-rancangannya adalah rancangan yang indah dan bukan rancangan yang membawa kepada kecelakaan. Mari Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita memasuki tahun 2021 ini, semakin beriman kepada Tuhan, kita akan menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Sekalipun kami menyaksikannya online di rumah-rumah, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan melawat dan Engkau akan menjamah setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang lemah, kami boleh dikuatkan. Kami yang susah, kami boleh dihiburkan ya Tuhan. Kami mohon biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Allah Tuhan curahkan atas hamba-Mu, Tuhan berikan atas hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu
dan kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja memasuki tahun 2021. Ini minggu yang kedua saudara-saudara. Dan baru saja ada satu peristiwa di mana sebuah pesawat terjatuh, pesawat dari Jakarta ke Pontianak terjatuh. Dan ini peristiwa yang mengawali tahun 2021. Tetapi saudara-saudara, biarlah setiap kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Setiap kita biarlah memiliki iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan sama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat 2 Petrus pasal yang pertama. Surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. 2 Petrus 3, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat ini buat saudara-saudara sekalian. Dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, tentunya setiap kita ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita beriman, percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, setiap kita tentunya kita ingin bahwa iman kita itu semakin bertumbuh. Iman kita itu semakin teguh. Bukan iman yang stagnan, bukan iman yang tidak bergerak maju, tetapi saudara-saudara, kita memiliki kerinduan bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa semakin memiliki iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap ini menjadi satu kerinduan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Satu kali saudara-saudara diadakan sebuah reuni di sekolah Kristen.
Dan ini adalah sebuah cerita imajinasi yang coba saya gambarkan kepada saudara-saudara. Pada waktu reuni diadakan, saudara-saudara, sekolah Kristen ini telah menghasilkan seorang hamba Tuhan yang telah menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi dalam sekolah Kristen ini, saudara-saudara, ada satu orang yang pada akhirnya menyerahkan hidupnya dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Pada waktu reuni ini diadakan, saudara-saudara, hamba Tuhan ini begitu antusias, begitu bersemangat, karena dia ingin bertemu dengan teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu di dalam sekolah tersebut. Pada waktu, saudara-saudara, waktu dan tempat pertemuan itu diadakan. Maka berkumpullah saudara-saudara orang-orang yang begitu banyak dari sekolah Kristen tersebut. Dan diadakanlah sebuah reuni dari alumni sekolah Kristen ini. Di sebuah ruangan auditorium yang begitu besar, maka orang-orang mulai bercengkrama, mulai ngobrol satu dengan yang lain. Maka saudara-saudara, hamba Tuhan ini dia mulai mencari teman-temannya. Dia ingin tahu bagaimana keadaan teman-temannya. Bagaimana kondisi mereka, bagaimana kehidupan keluarga mereka, bagaimana sekarang mereka, apakah mereka telah menjadi orang-orang yang sukses, apakah mereka telah menjadi orang-orang yang berhasil. Maka saudara-saudara, hamba Tuhan ini dia mulai mencari satu persatu teman-teman di kelasnya. Dan dia bertemu satu orang temannya. Maka dia mulai ngobrol, dia mulai bertanya, bagaimana kabar kamu? Apa yang kamu lakukan sekarang? Di mana kamu bekerja? Saudara-saudara, sangat disayangkan bahwa ternyata teman yang dia temui tersebut, dia adalah orang yang sekarang menjadi seorang pengangguran, tidak bekerja. Apa yang dilakukan sehari-hari oleh temannya? Temannya sehari-hari hanya nongkrong, minum kopi, sambil main kartu, saudara-saudara. Itulah kegiatan teman-temannya. Dan betapa dia sedih ketika dia mendengar temannya seperti itu. Maka dia mulai mencari lagi temannya yang lain. Pada waktu dia bertemu dengan temannya yang lain, dia mendapati, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana kabar kamu? Dia mulai bertanya kepada temannya. Maka saudara-saudara, pada waktu dia mulai bertanya dan kemudian dia mendapati temannya sudah lama tidak ke gereja. Dan temannya berkata, saya nggak mau pusing dengan kehidupan agama. Saya merasa hidup saya nggak bebas dengan kehidupan beragama. Jadi temannya memutuskan sudah tidak lagi pergi ke gereja. Dia tidak ingin lagi menjadi orang Kristen. Dan tentu hamba Tuhan ini merasa sedih melihat temannya yang seperti itu. Dia mulai mencari lagi temannya yang lain. Dan kemudian dia mulai ngobrol lagi dengan teman yang lain. Dan waktu dia bertanya kepada teman yang lain, kemudian dia mendapati bahwa temannya ini ternyata menikah dengan orang yang bukan Kristen. Dan pada waktu menikah dengan orang yang bukan Kristen, maka temannya ini memutuskan untuk tidak lagi menjadi orang Kristen. Dia berpindah agama, dia berpindah kepada keyakinan yang lain. Saudara-saudara, tentu ini adalah hal yang sangat menyedihkan hamba Tuhan ini. Melihat dahulu mereka sama-sama di sekolah Kristen, beribadah bersama-sama di dalam ruangan sekolah. Tetapi sekarang teman-temannya telah meninggalkan Tuhan. Tetapi dia bertemu dengan satu orang teman. Kemudian dia ngobrol. Dan bagaimana temannya ini? Temannya sekarang dia adalah seorang majelis gereja. Seorang yang begitu giat melayani Tuhan. Seorang yang begitu setia melayani Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan, di tengah-tengah begitu banyak anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang pudar, iman yang luntur. Tetapi saudara-saudara, tetap ada seorang anak Tuhan yang memiliki iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, apakah iman kita semakin teguh
di dalam Tuhan? Apakah situasi keadaan COVID-19, situasi keadaan yang sulit ini, saudara-saudara, membuat iman kita mulai pudar atau iman kita semakin teguh di dalam Tuhan? Saudara-saudara, konteks surat 2 Petrus yang ditulis oleh Rasul Petrus, di mana orang-orang Kristen pada zaman itu adalah di mana orang-orang Kristen menghadapi yang namanya guru-guru palsu. Saudara-saudara, ada guru-guru palsu yang begitu membahayakan iman daripada orang-orang Kristen pada zaman itu. Guru-guru palsu mengajarkan bahwa orang Kristen boleh hidup dalam hawa nafsu. Orang Kristen bebas melakukan apapun. Dan guru-guru palsu bukan hanya mengajarkan, tetapi guru-guru palsu juga menunjukkan di dalam kehidupan mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Guru-guru palsu mengajarkan cerita-cerita isapan jempol mereka. Dan karena guru-guru palsu, saudara-saudara, banyak jalan kebenaran menjadi dihujat oleh banyak orang. Saudara-saudara, inilah konteks surat 2 Petrus. Ketika jemaat-jemaat Kristen pada waktu itu menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang dapat melunturkan iman mereka, yang dapat menggoyahkan iman mereka, yang dapat menyesatkan iman mereka. Maka Rasul Petrus di sini mendorong orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang Kristen seharusnya memiliki iman yang semakin teguh. Maka saudara-saudara, pada waktu saya membaca surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara, Petrus menunjukkan satu standar yang begitu tinggi di dalam kehidupan iman Kristen. Standar seperti apa saudara-saudara yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Dalam ayat yang kelima Rasul Petrus mengatakan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara-saudara, di sini disebutkan oleh Rasul Petrus ada 7 elemen yang membuat iman kita semakin teguh. Saudara-saudara, orang Kristen ketika dia sudah diselamatkan, maka seharusnya dia memasuki satu proses kehidupan yang disebut sebagai sanctification. Satu proses pengudusan. Saudara-saudara, di sini kita memasuki satu proses di mana iman kita dibentuk, iman kita semakin dimurnikan, iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Dan ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan iman kekristenan kita. Dan Rasul Petrus menyebutkan 7 elemen yang membuat iman kita semakin teguh. Yang pertama adalah kebajikan. Kebajikan itu artinya adalah ada satu sifat baik di dalam diri kita. Ada perbuatan baik yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang menunjukkan perbuatan baik kita? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang menyatakan sifat baik kita buat orang-orang di sekeliling kita? Yang kedua, Rasul Petrus menyebutkan tentang pengetahuan. Pengetahuan di sini berbicara tentang hikmat, tentang pengetahuan praktis bagaimana kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengatur kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana kita mengatur kehidupan keuangan kita. Saudara-saudara, pengetahuan di sini berbicara tentang pengetahuan praktis yang kita bisa terapkan, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah kita sudah bertumbuh
dalam pengetahuan tentang hal-hal yang praktis dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Petrus menyebutkan tentang penguasaan diri, kemampuan untuk menguasai diri. Saudara-saudara, orang beriman tanpa penguasaan diri, maka saudara-saudara imannya akan mengalami kehancuran. Kita kenal seorang yang bernama Simpson, bukan? Simpson adalah orang yang begitu luar biasa. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Imannya dapat dikatakan begitu hebat. Tetapi dia tidak punya penguasaan diri. Sehingga jatuh di dalam pelukan Delila. Dan kemudian pada akhirnya imannya menjadi hancur. Saudara-saudara. Saudara-saudara, kita perlu punya penguasaan diri. Apakah saudara-saudara kehidupan iman kita sudah ditopang dengan penguasaan diri di dalam kehidupan kita? Dan yang keempat, Rasul Petrus menyebutkan tentang ketekunan. Ketekunan di sini berbicara tentang kesabaran, kemampuan untuk bertahan pada waktu keadaan sukar. Saudara-saudara, ini keadaan yang sukar, bukan? Bahkan pemerintah mulai menerapkan PSBB kembali, saudara-saudara. Entah namanya apa, tapi PSBB. Dan ini menjadi hal yang sulit bagi banyak orang. Dan tentu ini membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita butuh kesabaran bagaimana keadaan ini kembali normal. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan disiplin. Orang perlu menjaga jarak, orang perlu memakai masker, orang perlu mencuci tangan, orang perlu membersihkan diri mereka. Menghadapi keadaan yang sulit, saudara-saudara, membutuhkan kesabaran. Kita bukan hanya sabar, saudara-saudara, tapi perlu sabar. Artinya sabar itu panjang, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita perlu tanyakan kepada diri kita. Apakah sebagai orang Kristen kita sudah sabar dalam kehidupan ini? Yang kelima, Rasul Petrus katakan dibutuhkan kesalehan dalam hidup kita. Kesalehan di sini berbicara tentang orang benar yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan memiliki hubungan yang benar dengan sesama. Saudara-saudara, kita perlu menjadi orang yang saleh. Dalam hubungan kita dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang munafik. Tidak ada sesuatu standar ganda yang kita gunakan. Tetapi saudara-saudara, kita punya satu ketulusan, satu kejujuran, satu keadaan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Lurus, tegak lurus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, disinilah perlu kesalehan dalam hidup kita. Yang keenam, Rasul Petrus berbicara tentang kasih akan saudara-saudara. Kasih persaudaraan. Saudara-saudara, apakah kita sudah mengasihi saudara-saudara seiman kita? Mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Dan yang ketujuh, Petrus menambahkan, kasih akan semua orang. Saudara-saudara, ini semua menggambarkan tentang karakter yang perlu kita miliki di dalam kehidupan iman kita. Ketika kita beriman percaya kepada Kristus dan ketika kita memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus, maka saudara-saudara, disinilah iman kita akan semakin teguh di dalam Tuhan. Pada waktu saya membaca ketujuh hal ini, saudara-saudara, ini bukanlah sebuah urutan-urutan yang perlu kita miliki satu-satu, tetapi di mana ada kesempatan untuk kita bisa menambahkan hal ini kepada iman kita, kita perlu tambahkan. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca hal ini, saya melihat satu standar yang begitu tinggi, satu standar yang begitu luar biasa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Saya bertanya, apakah saya mampu untuk melakukan semuanya ini, saudara-saudara?
Apakah saya mampu untuk melakukan ketujuh hal ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Saudara-saudara, bagaimana kita bisa memiliki ketujuh hal ini? Rasul Petrus mengatakan kepada kita, karena kuasa ilahinya dalam ayat yang ketiga, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudara-saudara, hidup yang saleh, hidup yang benar, karakter-karakter yang semakin serupa dengan Kristus, kita bisa miliki, kita bisa dapatkan itu ketika kita bersandar kepada kuasa Kristus. Saudara-saudara, tanpa bersandar kepada kuasa Kristus, kita tidak mungkin memiliki iman yang semakin teguh. Saudara-saudara, standar kekristenan begitu tinggi, maka saudara-saudara, semuanya ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita, tetapi kita perlu bersandar kepada kuasa Kristus. Dalam ayat yang ketiga dikatakan karena kuasa ilahinya. Kata kuasa ilahi, saudara-saudara, di sini menunjukkan kepada kuasa yang dimiliki oleh Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kuasa ilahi yang pada akhirnya tidak bisa dikalahkan atau digagalkan atau dihalangi. Kuasa ilahi inilah yang memampukan iman kita menghasilkan perbuatan baik, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Di luar aku, kata Kristus, di luar Kristus, saudara-saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak akan mampu bisa menghasilkan perbuatan baik. Di luar Kristus kita tidak akan mampu untuk mengendalikan diri kita. Di luar Kristus, saudara-saudara, kita tidak akan mampu memiliki pengetahuan. Di luar Kristus kita tidak akan mampu untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Tetapi saudara-saudara, waktu kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka saudara-saudara, disinilah kehidupan yang berbuah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seorang presiden, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, saudara-saudara, adalah presiden Amerika yang ke-17. Dia dinobatkan sebagai seorang presiden Amerika Serikat yang terbaik selama 65 kali. Saudara-saudara, apa yang membuat Abraham Lincoln bisa dinobatkan sebagai presiden terbaik Amerika Serikat? Kalau dibandingkan dengan Donald Trump, saudara-saudara, ya Abraham Lincoln, presiden Amerika terbaik, saudara-saudara. Abraham Lincoln satu kali oleh seorang teman dekatnya atau pengawal yang dekat mengawasi kehidupan Presiden Abraham Lincoln. Satu kali pengawalnya sedang berjalan-jalan di Gedung Putih untuk memeriksa keamanan dan situasi di Gedung Putih. Tempat di mana Presiden Abraham Lincoln itu tinggal. Saudara-saudara, pada waktu itu pengawal daripada Presiden Abraham Lincoln mendengar ada satu suara dari kamar Presiden Abraham Lincoln. Maka pengawalnya ini ingin mendengar suara siapa itu. Dan pada waktu dia mendekat, dia mulai mendengarkan dengan seksama. Saudara-saudara, yang dia lihat, pengawalnya lihat, Presiden Abraham Lincoln sedang berdoa. Dia sedang berdoa kepada Tuhan.
Dia sedang berlutut di pinggir kamarnya tersebut. Dan kemudian dengan sepenuh hati dia berkata, Tuhan Yesus tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan Yesus tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Saudara-saudara, menjadi seorang presiden Amerika Serikat, negara adidaya yang memiliki pengaruh yang luar biasa, bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Itu sebabnya Abraham Lincoln menyadari dia memerlukan pertolongan, kuasa dari Tuhan untuk dia bisa memimpin bangsa yang besar itu. Saudara-saudara, keberhasilan Presiden Abraham Lincoln memimpin bangsa Amerika Serikat bukan terletak pada kekuatannya, bukan terletak kepada kepintarannya, bukan terletak kepada kewibawaannya, bukan terletak kepada dirinya, tetapi terletak kepada kuasa Tuhan yang memampukan dia memimpin bangsa Amerika Serikat. Sehingga dia menjadi seorang presiden Amerika Serikat yang paling berhasil, yang terbaik. Saudara-saudara, tanpa kita bersandar kepada kuasa Tuhan, perjalanan iman kita bisa luntur. Saudara-saudara, tanpa kita bersandar kepada kuasa Tuhan, perjalanan iman kita bisa goyah. Saudara-saudara, kita perlu bersandar kepada Tuhan untuk iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita sudah bersandar kepada kuasa Tuhan yang membuat iman kita semakin teguh, yang membuat karakter-karakter seperti Kristus muncul dalam kehidupan kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, di tengah-tengah tantangan demi tantangan yang ada di dalam dunia ini, Tuhan, di tengah-tengah godaan dunia yang menawarkan banyak hal kepada hawa nafsu, Tuhan, tolong biar iman kami tidak goyah, biar iman kami tidak luntur, tetapi biar iman kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, berkati ya Tuhan, supaya di tengah-tengah masa-masa sulit ini kami juga boleh memiliki iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan kami boleh renungkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Guru Injil Robert untuk firman-Nya. Sekarang kita akan memasuki, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan dapat dilakukan dengan cara men-scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, atau ShopeePay, atau dapat juga ditransfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu 001 305 2422. Atau apabila cara lainnya adalah dimasukkan ke dalam amplop putih dan kemudian Bapak Ibu dapat bawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Baik, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita akan menaikkan pujian tidak dengan tangan yang hampa.
terbaik, yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik, yang terbaik hanya bagimu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun begitu banyak hal terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami melihat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh memberikan kepadamu Tuhan sebagian daripada berkat yang telah Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Seperti dengan pujian kami tahu bahwa segala sesuatunya adalah daripadamu ya Tuhan, adalah milikmu, sehingga Tuhan biarlah kami memberikannya dengan penuh sukacita ya Tuhan. Biarlah kami belajar dengan iman kami selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap rupiah yang Tuhan yang boleh dikumpulkan, untuk boleh menjadi dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu, sehingga semakin banyak Tuhan orang boleh dimenangkan untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan Engkau senantiasa memberkati kami hari demi hari ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Di awal tahun 2021 sudah ada hal yang baik, tapi juga penuh dengan tantangan. Tapi biarlah di tengah tantangan kehidupan ini, iman kita boleh semakin kuat. Kita boleh semakin bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dengan bersandar kepada Tuhan kita, maka kita akan dimampukan untuk menjalani sepanjang tahun ini. Saudara, ada beberapa hal kaitan dengan gereja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saudara perlu tahu bahwa tema gereja kita tahun ini adalah menuju komunitas yang terus memuridkan menjadi murid Kristus. Kita berharap setiap jemaat menyadari pentingnya bergabung dan membawa kelompok tumbuh bersama menuju komunitas yang terus memuridkan orang untuk siap melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, buku persembahan persepuluhan tahun ini sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan buku persembahan persepuluhan, yang biasanya kalau tahun-tahun lalu kita bagikan di gereja, tetapi sekarang Bapak Ibu ada di rumah yang mengharapkan buku persembahan persepuluhan dan ingin memilikinya, silakan menghubungi Tata Usaha Gereja dengan nomor HP yang tertera di bawah ini, maka gereja akan mengirimkan buku persembahan persepuluhan kepada saudara. Kemudian yang ketiga, kelas katekisasi untuk periode pertama tahun ini akan dimulai Minggu 17 Januari. Bagi saudara-saudari yang ingin dibaptis atau di CD pada tahun ini, silakan mendaftarkan di Tata Usaha dan batas pendaftarannya adalah hari ini. Yang keempat, formulir pilihan dalam pemilihan penatua majelis periode 21-24 beberapa waktu lalu saudara sudah dibagikan, dimasukkan di dalam paket perjamuan kudus supaya setiap saudara memilikinya. Kami ingin mengetahui untuk pilihan saudara apakah memilihnya secara
formulir. Kalau secara formulir berarti nanti gereja akan mengirim formulir, saudara akan memilih siapa-siapa yang akan saudara pilih, atau memilihnya e-voting. Dengan demikian saudara, formulir ini kami butuhkan supaya kami mengetahui saudara mau memilih dalam bentuk cara apa. Karena untuk mempermudah, maka kami berharap formulir ini setelah diisi boleh dikirimkan kembali, atau tinggal saudara foto di handphone saudara kemudian dikirim ke tata usaha. Dengan demikian panitia yang bekerja akan bisa merekap, kemudian kami akan menyiapkan form yang untuk ke depan untuk saudara. Saya berharap bahwa form ini sudah dikirim kembali paling lambat akhir bulan ini, 31 Januari. Kami mohon kerjasama dari seluruh jemaat supaya seluruh persiapan itu bisa berjalan dengan baik, karena panitia membutuhkan waktu untuk persiapan semuanya ini. Kemudian yang berikutnya mengenai pengumpulan Alkitab second atau Alkitab yang baru yang akan disalurkan ke pedalaman Kalimantan Barat. Nah, saudara, bidang misi sangat concern untuk daerah-daerah yang tidak terlalu diperhatikan orang, tidak disentuh. Kita akan mengirimkan Alkitab sebanyak 300. Saudara, Alkitab yang sudah ada, yang sudah dipersembahkan ada 150. Jadi masih kurang 150. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan untuk mengumpulkan Alkitab second yang tidak dipakai atau ingin mempersembahkan Alkitab baru, silakan saudara kirim atau antar di gereja, dan kami menunggu sampai akhir bulan ini. Terima kasih untuk persembahan saudara untuk mendukung pelayan misi ini. Kemudian yang berikutnya adalah berita pernikahan. Saudara Yakobus dan saudari Deborah telah melangsungkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan Senin 4 Januari 2021 di Medan. Segenap majelis hamba Tuhan mengucapkan selamat menempuh rumah tangga yang baru. Kemudian berita pernikahan juga, saudari Ricky Effendi dan saudari Lupita Julis Tanadi akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah Sabtu 16 Januari 2021 di IFGF Karawaci Harvest. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat nanti akan menempuh rumah tangga yang baru juga. Saudara, di tengah berita sukacita ada berita duka. Almarhumah pendeta Laslini Ang, mama dari saudari Yakobus atau saudari Deborah, atau mama mertua dari saudara Yakobus, Senin 4 Januari yang lalu telah dipanggil Tuhan di Medan. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan para keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir saudara, yang terakhir adalah Sabtu 23 Januari 2021 pukul 17 ada seri pembinaan GKI Karawaci. Temanya adalah COVID-19, vaksin dan chief. Ya, pembicaranya adalah pendeta Yohanes Adri Hartopo via Zoom ya. Saudara bisa registrasi di sini. Saudara ingin mengetahui tentang vaksin ya, kemudian chief itu bagaimana, dan mungkin nanti akan ada informasi pengetahuan yang disampaikan. Baik, saya mengundang seluruh jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus, taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan,
Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主侍奉主。Doxologi。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.